Di tengah gemuruh geliat pariwisata Bali, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Bali hadir membawa harapan baru bagi para pelaku UMKM, pengusaha pribumi IKM UKM. Dengan spirit sinergi Pangpadepayu, organisasi ini berkomitmen penuh menguatkan kolaborasi antara sektor pariwisata dan pengusaha pribumi IKM UKM, menciptakan simbiosis yang saling menguatkan demi membawa UMKM ke tingkat yang lebih tinggi. Langkah nyata HIPI Bali dimulai dari membangun support system berbasis kolaborasi yang salah satunya dimulai dengan menggelar talkshow sinergi pariwisata pengusaha pribumi IKM UKM yang digelar HIPI Bali di Trans Studio Mall Denpasar pada Rabu 13 November 2024. Hadir sebagai pembicara yakni Dayu Basmiari selaku asisten GM Corporate di Double Six Luxury Hotel dan Ketua Umum DPD HIPI Bali Dr. Kungtini Gorde. Acara ini menjadi langkah awal HIPI Bali menggandeng pelaku industri pariwisata mulai dari hotel, restoran, hingga penyelenggara event untuk memastikan produk-produk UMKM mendapat ruang di pasar pariwisata, bahkan masuk ke pasar premium. Lewat program kemitraan strategis, HIPI Bali mendorong penggunaan produk lokal seperti kerajinan tangan, kuliner khas, produk wellness, hingga bahan baku organik agar masuk ke pasar pariwisata kelas dunia. Talkshow dihadiri peserta dari berbagai kalangan seperti pelaku UMKM, pelaku pariwisata, hingga mahasiswa dan dosen dari Undiknas Denpasar, STIE Satya Dharma Singaraja, Undira Bali, dan lainnya. Serangkaian acara ini juga digelar pameran produk UMKM yang difasilitasi dari program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. Bagi HIPI Bali, pariwisata adalah wajah Bali di mata dunia dan UMKM adalah jiwa yang menjaga autentitasnya. Selaku Ketua Umum DPD HIPI Bali, Dr. Kungtini Gorde menekankan pentingnya membangun ekosistem bagi UKM agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan bersinergi dengan sektor pariwisata. Ia menjelaskan bahwa HIPI bukanlah organisasi yang mencari keuntungan pribadi, melainkan memiliki visi untuk mendukung pengusaha pribumi, terutama UKM, agar produk-produk lokal dapat digunakan dan dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pengalaman pribadi dalam dunia pariwisata serta pengaruh keluarga yang berkecimpung dalam usaha seni dan pariwisata memberikan pemahaman mengenai pentingnya mengintegrasikan produk UKM langsung ke sektor pariwisata seperti hotel. Kungtini Gorde mengungkapkan dulu produk UKM banyak digunakan langsung di hotel, tetapi sekarang sebagian besar hanya ditemukan di pasar oleh-oleh yang menyebabkan berkurangnya interaksi langsung antara produk UKM dengan wisatawan. Hal ini menghambat UKM dalam menerima umpan balik yang dapat meningkatkan kualitas produk mereka. Berdiskusi hari ini ya terkait tentang bagaimana sinergi antara produk-produk UKM dengan pariwisata. Jadi yang pasti HIPI itu adalah tidak bergaji, tetapi HIPI punya mimpi, jadi Himpunan Pengusaha Pribumi. Dan kata pribumi bukan berarti ada non pribumi gitu ya, tetapi ingin mengedepankan bahwa UKM yang ada di sinilah yang pribumi. Saya banyak pengalaman karena kebetulan suami saya adalah semua hidup di dalam pariwisata ya. Jadi dari artsop sampai semuanya. Jadi saya belajar dari ibu mertua bahwa waktu pacaran agar dapat tip ya. Jadi setiap minggu biar dapat ditraktir gitu ya. Jadi saya dampingi suami pacar gitu ya. Suami itu keliling. Jadi kakak-kakaknya punya arkit-arkit di hotel. Jadi dulu keren banget. Arkit itu semua produk-produk dari UKM. Sekarang malah enggak karena diarahkan kepada ke pasar oleh-oleh. Oh, baik, sehingga UKM itu tidak langsung berinteraksi dengan para wisatawan, sehingga apa yang menjadi kendala atau kurang menariknya dan akan meningkatkan nilai itu nggak dia dapat gitu. Kungtini Gorde kemudian mendorong agar UKM diberikan ruang di lokasi yang sering dilalui wisatawan sehingga terjadi proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan.
Ia menekankan perlunya kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai ibu asuh bagi UKM agar memenuhi standar yang diinginkan pasar internasional sehingga dukungan dana dan fasilitas dari pemerintah seperti yang disediakan oleh Disperindak dapat dimanfaatkan secara optimal. Gung Tinigorde juga menyampaikan pentingnya belajar dari etos kerja pengusaha Tionghoa yang cenderung terlibat langsung dalam bisnis mereka sehingga dapat menerima masukan pelanggan secara langsung. Menurutnya, UKM perlu mengedepankan kedekatan dengan pelanggan di mana pemilik usaha sendiri harus aktif berinteraksi. Gung Tinigorde berharap agar UKM lebih responsif terhadap umpan balik dan mampu meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar global. Ya, gimana cara mengembalikan hal-hal itu yang memang bagus ya kita harus kembalikan, berikan tempat-tempat yang memang selalu dilalui oleh para wisatawan sehingga di situ akan memberikan suatu proses pembelajaran ya. Oh, ini kurang cara menaruh penempatan dan sebagainya ya. Jadi semua hal bisa diajarkan di sana. Kita harus belajar dari teman-teman kita ya, keluarga kita dan Tionghoa. Tionghoa itu nggak mau meninggalkan usahanya, makanya dia tidak mau banyak organisasi. Kalau dia mau berorganisasi, dia minta di malam hari, di saat apa? Kasirnya sudah tutup. Oh, baik. Karena apa? Ketika ada suatu feedback dari pembeli itu, dia langsung Tapi kalau penjual, oh ya nanti saya sampaikan proses proses panjang yang harus dilalui oleh pembeli itu yang untuk bisa mendapatkan produk itu karena dia kadang cinta dengan pengusahanya, produknya itu dia nggak dapatkan karena dia bukan pengusahanya yang duduk di sana. Jadi itu yang tujuannya mengapa hari ini itu juga mengedukasi dari para UKM ini. Nggak boleh ketika pembukaan aja bos-bosnya ada di sini, gitu kan? Nah setelah itu didiemin. Sementara itu, Dayu Basmiari selaku asisten GM Corporate di Double Six Luxury Hotel mengungkapkan kekagumannya terhadap Gung Tinigorde yang ia sebut sebagai sosok perempuan Bali tangguh yang aktif berorganisasi untuk mengabdikan diri dan memberikan ilmunya tanpa pamrih. Dayu Basmiari melihat Gung Tinigorde sebagai contoh nyata spirit ngayah mengabdi tanpa imbalan yang sangat menginspirasi. Dalam konteks perannya di Double Six Luxury Hotel, Dayu Basmiari menjelaskan pentingnya kebanggaan terhadap merek lokal. Sebagai hotel independen berlabel lokal, ia merasa bahwa Double Six Luxury Hotel memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh jaringan hotel internasional. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun bekerja di hotel tersebut, Dayu Basmiari percaya bahwa produk lokal bisa bersaing di pasar dengan pendekatan yang berbeda dari jaringan internasional. Sebagai pemasar sekaligus yang terlibat dalam operasional, ia menyatakan bahwa hotel lokal seperti Double Six Luxury Hotel dapat menawarkan pengalaman yang lebih otentik dan kreatif dibandingkan layanan yang cenderung seragam di hotel internasional. Dayu Basmiari menekankan bahwa kekuatan utama Double Six terletak pada keunikannya yang menjadi alasan wisatawan memilih hotel ini dibandingkan hotel lain. Dengan kebebasan untuk berkreasi, Dayu Basmiari percaya bahwa Double Six Luxury Hotel mampu menciptakan identitas khas yang membuatnya menarik di pasar. Bagi Dayu Basmiari, inilah keunggulan utama dari merek lokal yang memberikan nilai lebih bagi tamu melalui pendekatan yang berbeda dan kreatif. Ini sangat menginspirasi sekali, seorang wanita Bali yang tangguh ya, apalagi dengan berkecimpung di organisasi. Kalau tadi yang bilang ngayah, kalau ibu bilang Himi tidak ada uangnya, sebagai seorang dosen pengajar tetapi juga aktif berorganisasi ngayah untuk menyalurkan ilmu gitu kan, itu sangat luar biasa sekali. Kalau chain hotel, kalau international chain hotel, mereka meng-create something itu stereotype, uniform. That is the beauty of local brand. Kita bisa create something, kita bisa market produk kita dan membuat identitas sendiri tanpa kita takut salah atau apa. Jadi I'm so happy, saya senang sekali kerja di company ini karena saya bisa berkreasi. Untuk bisa bersaing
bersaing di pasar yang sama nih. Oke, saya ke ITB Berlin, saya ke WGM London, saya ke Australia mungkin 2-3 kali setahun karena Australia is my main market gitu loh. Kenapa dia milih Double Six, kenapa dia tidak milih hotel lain kalau kamu tuh seminya? Karena uniqueness, produk kita unik gitu. Moderator Ayu Susanti Putri Anindya yang juga presenter Bali TV memberikan apresiasinya kepada kedua narasumber talk show Dr. Gungtini Gorde selaku Ketua Umum HIPI Bali dan Dayu Basmiari selaku Asisten GM Corporate Double Six Luxury Hotel. Diharapkan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tersebut bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Senang sekali ya. Boleh minta tepuk tangan untuk kedua orang narasumber kita Bapak Ibu. Ini kita bagikan hari ini adalah cendol dan variannya ada kopi, nanti di mix ya Bapak Ibu dapat yang mana. Ini adalah merupakan salah satu produk dari UKM atau IKM kita sendiri. Nah, Ibu Gungtini Gorda dan Ibu Dayu ini adalah produk kita, mudah-mudahan sekarang di Bali, besok seluruh Indonesia, besok go internasional ya. Lebih lanjut dalam sesi wawancara kepada awak media, Asisten GM Corporate Double Six Luxury Hotel Dayu Basmiari mengungkapkan bahwa terdapat peluang besar untuk kolaborasi antara industri perhotelan dan UMKM. Industri perhotelan seperti yang dijalankan di Double Six Luxury Hotel telah menggunakan berbagai produk UMKM seperti produk garment yang dikenakan staf hotel pada hari tertentu dan aksesoris seperti bros dan anting-anting yang semuanya merupakan hasil kerjasama dengan UMKM lokal. Selain itu, Basmiari mengatakan hotel juga memanfaatkan produk spa dan berbagai produk makanan dan minuman dari UMKM. Namun ia menekankan bahwa tantangan utama yang sering dihadapi UMKM adalah kurangnya pemahaman dalam memasarkan dan mengemas produk mereka sesuai dengan standar industri perhotelan. Banyak UMKM yang belum siap untuk memenuhi standar tersebut yang seringkali menyebabkan mereka ragu untuk bekerja sama dengan hotel. Oleh karena itu, HIPI Bali diharapkan dapat mengambil peran yang lebih besar dalam membantu UMKM melalui program-program edukasi seperti talk show yang memberi pemahaman kepada UMKM mengenai cara mengemas dan memasarkan produk mereka dengan percaya diri. Edukasi ini diyakini dapat membantu UMKM meningkatkan kualitas dan rasa percaya diri mereka dalam menawarkan produk ke sektor perhotelan. Kedepannya, kadang edukasi dari UMKM itu untuk bisa produknya masuk ke industri pariwisata atau hotel itu kan dia harus cara memasarkan produk dan mengemas produk, kualitas produknya itu harus sesuai standar hotel gitu. Kadang di sana UMKM itu mundur, tidak semua UMKM siap untuk itu. Jadi mungkin lebih banyak lagi HIPI Bali di sini akan berperan melalui program-program talkshow seperti ini dengan adanya informasi dan edukasi. Kedepannya UMKM itu tahu mengerti bagaimana cara mengemas produknya, memasarkan produknya yang sebenarnya bagus, rata-rata bagus. Tapi kadang UMKM itu tidak percaya. Jadi edukasi-edukasi seperti inilah yang sangat diperlukan biar UMKM itu percaya diri untuk memasarkan produknya ke hotel. Pajak itu sih kesulitan, jadi banyak sekali produk-produk terutama di daerah-daerah mereka hanya bisa produksi berdasarkan di bidang pariwisata atau hotel, tapi sebagai perusahaan bahan baku adanya produknya sangat jadi seperti yang bahwa itu ada merek produk. Para kalangan akademisi mengapresiasi komitmen HIPI Bali menguatkan sinergi bersama pelaku industri pariwisata guna memperluas pasar UMKM atau IKM-UKM. Ana Agung Isti Agung Maheswari, dosen pariwisata di Undiknas Denpasar, mengangkat contoh desa wisata Kendran yang menjadi salah satu desa binaan HIPI Bali. Di desa ini, HIPI berperan aktif dalam pembinaan UMKM setempat yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung. Ia menekankan bahwa sinergi antara UMKM, ekonomi kreatif, dan pelaku pariwisata harus terus didorong agar produk-produk lokal seperti yang digunakan di spa atau hotel dapat dipasarkan dengan lebih luas dan profesional.
Kalau salah satu yang pernah saya lihat itu seperti Desa Wisata Kendran yang sudah sempat menjadi desa wisata itu menjadi sebuah binaan dari HIPI Bali gitu ya. Di mana di sana ada UMKM yang nantinya yang di Desa Kendran yang nantinya sebagai potensi utama untuk wisatawan yang datang ke sana gitu ya. Jadi di sini harus ada binaan ya, desa binaan, di mana di sini salah satunya adalah HIPI ikut serta di dalam kegiatan binaan desa binaan di Kendran itu sendiri. Di sana ada UMKM juga gitu ya. Jadi tidak hanya desa wisata, bahkan seperti tadi disebutkan oleh Ibu Dayu juga bahwa produk wisata yang lewat produk UMKM itu bisa dipasarkan di beberapa seperti spa misalnya atau hotel gitu ya. Jadi semua harus ada sinergi antara UMKM ya, ekonomi kreatif dengan stakeholder atau pelaku pariwisata dalam hal ini. Ketut Swardike dari Unit Bisnis di Satya Dharma Singaraja yang juga berperan di Unit Pertanian Organik HIPI Bali melihat peran HIPI dalam mendorong sinergi yang lebih nyata antara sektor pariwisata dan UMKM IKM. Salah satu bentuk kolaborasi yang diusulkan adalah memberdayakan petani lokal agar produk-produk mereka memiliki nilai tambah dan dapat berkembang lebih maju. Sebagai contoh, saat ini ada peluang untuk mengirim talas ke Denpasar sebagai bahan keripik yang menunjukkan adanya potensi pasar yang sebenarnya dapat digarap, termasuk untuk produk lokal lain seperti singkong. HIPI ini bisa kolaborasi dengan UMKM kami yang ada, jadi memberdayakan petani lokal untuk bisa maju selangkah lebih maju untuk produk-produknya. Tadi sudah saya ada tawaran untuk mengirim talas ke Denpasar untuk dipakai keripik gitu. Itu yang kita, padahal potensi itu kita ada. Jadi banyak juga yang kita lihat singkong juga diminta, padahal kadang petani menganggap remeh, sebenarnya itu ada potensi pasar yang bisa digarap. Saya kira itu, terima kasih. Pelaku UMKM dari Ogi Silper berharap produknya dapat terus dibantu dipasarkan juga di dunia pariwisata. Karena itu pihaknya mendukung penuh langkah HIPI Bali menguatkan sinergi dengan pelaku pariwisata. Pihaknya juga berharap agar Disperindak Kota Denpasar terus mendukung produk lokal dengan mengikut sertakan mereka dalam berbagai pameran, termasuk di hotel-hotel, untuk mempromosikan produk peraknya kepada pasar yang lebih luas. Harapan Tiang supaya produknya biar berkembang lah gitu. Ya harapannya biar tetap bisa dibantu sama dinas Disperindaknya, biar harapannya biar bisa ikut pameran aja, mempromosikan produk yang dari OND Silvernya. Niputu Intan Laksminingsih dari Taksu Taru Bali juga berharap produk minyak dan sabun herbal Taksu Taru Bali dapat semakin dikenal masyarakat dengan tujuan menunjukkan potensi bahan alami untuk produk herbal yang berkualitas. Ia juga berharap produk-produk UMKM seperti miliknya dapat lebih sering diikutsertakan dalam pameran-pameran dan diperkenalkan ke industri pariwisata termasuk ke hotel dan spa. Baginya upaya ini tidak hanya berpotensi memperluas pasar tetapi juga meningkatkan citra Indonesia di kancah internasional. Laksminingsih memandang positif acara yang diinisiasi oleh HIPI Bali ini karena membantu memperkenalkan produk UMKM kepada khalayak yang lebih luas baik domestik maupun internasional. Jadi menurut saya produk UMKM ini lebih banyak seharusnya ikut pamerannya, baik di ekspor maupun impor, seharusnya lebih banyak dikenalkan ke pariwisata juga boleh. Itu juga untuk mengharumkan nama Indonesia, Pak. Untuk memperkenalkan juga produk kita agar diketahui oleh masyarakat, baik yang dari dalam maupun dari luar negara. Para mahasiswa yang menjadi peserta talkshow Sinergi Pariwisata Pengusaha Pribumi IKM-UKM yang digelar HIPI Bali ini juga begitu antusias mengikuti talkshow dan juga bertanya kepada para narasumber. Mereka juga termotivasi untuk menjadi pengusaha muda dan berkontribusi memajukan UMKM Bali. Kemungkinan gampang.
gimana cara kita ngadepin passion kita kalau mungkin kita punya kayak Langkah HIPI Bali ini menjadi bukti bahwa ketika pariwisata dan UMKM, pengusaha pribumi IKM UKM bersatu, Bali tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Bersama HIPI Bali, para pengusaha pribumi kini melangkah dengan keyakinan baru bahwa masa depan yang cerah bukan lagi sekedar mimpi. Bali 1 mengabarkan.